Kebiasaan malam hari setelah usia 70. Hindari 4 risiko ini demi kesehatan yang lebih baik. Halo sahabat Cahaya Buddha yang saya cintai dimanapun Anda berada. Ketahui bahaya kebiasaan tidur yang umum dilakukan oleh para lansia di atas usia 70 tahun. Pelajari bagaimana makan larut malam, minum cairan berlebihan, ruangan yang hangat, dan posisi tidur yang salah dapat memengaruhi kesehatan dan kualitas tidur. Kebiasaan sebelum tidur yang harus dihindari bagi lansia di atas 70 tahun. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan signifikan yang memengaruhi semua aspek kesehatan kita, termasuk cara kita tidur. Meskipun tidur malam yang baik sangat penting pada usia berapapun, hal itu terutama penting bagi para manula. Namun, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu di malam hari yang, meskipun tampaknya tidak berbahaya, dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun. Dalam video Cahaya Buddha kali ini, kita akan membahas 4 kebiasaan tidur penting yang harus dihindari untuk memastikan kualitas tidur yang lebih baik dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pertama adalah makan makanan berat terlalu malam dan risikonya. Makan makanan berat sebelum tidur merupakan salah satu kebiasaan malam hari yang paling umum, namun berbahaya bagi para lansia. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh melambat dan sistem pencernaan menjadi kurang efisien. Makan makanan berat terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk refluks asam lambung, gangguan tidur, dan peningkatan tekanan darah. Masalah-masalah ini terkait dengan risiko serangan jantung dan stroke yang lebih tinggi saat tidur. Coba ingat kembali saat Anda masih muda. Anda mungkin bisa makan makanan berat di malam hari dan tidur dengan nyenyak. Namun, setelah usia 70, tubuh Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna makanan, yang menyebabkan berbagai masalah. Refluks asam. Berbaring dengan perut penuh dapat menyebabkan asam lambung naik ke kerongkongan, sehingga menimbulkan rasa tak nyaman, bahkan sensasi tersedak. Tidur yang mengganggu. Alih-alih berfokus pada tidur nyenyak dan restoratif, tubuh Anda bekerja lembur untuk mencerna makanan, membuat Anda dalam kondisi tidur yang lebih ringan. Lonjakan gula darah. Bagi mereka yang menderita diabetes, makan larut malam dapat menyebabkan ketidakseimbangan glukosa, sehingga mengganggu kemampuan tubuh untuk mengatur gula darah. Apa yang harus dilakukan sebagai gantinya? Untuk mengurangi risiko ini, cobalah untuk menghabiskan makanan terakhir Anda setidaknya 3 hingga 4 jam sebelum tidur. Waktu ini memungkinkan tubuh Anda mencerna makanan dengan baik sebelum Anda berbaring. Jika Anda perlu camilan, pilih sesuatu yang ringan dan mudah dicerna, seperti segenggam kacang, sepotong kecil buah, secangkir teh herbal hangat. Dengan menyesuaikan jadwal makan, Anda dapat menurunkan risiko kesehatan di malam hari, meningkatkan kualitas tidur, dan memberikan tubuh Anda istirahat yang benar-benar dibutuhkan. Yang kedua yaitu minum terlalu banyak cairan sebelum tidur dan bahaya hidrasi berlebihan. Tetap terhidrasi itu penting, tetapi minum terlalu banyak cairan sebelum tidur dapat merugikan seiring bertambahnya usia. Jika Anda sering terbangun di malam hari untuk menggunakan kamar mandi, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali asupan cairan Anda di malam hari. Kebiasaan ini dapat menyebabkan tidur terganggu, peningkatan risiko terjatuh, masalah jantung, dan penurunan kognitif. Sering buang air kecil. Kandung kemih kita menjadi kurang efisien dalam menahan urin untuk waktu yang lama seiring bertambahnya usia. Kandung kemih yang penuh di tengah malam dapat membangunkan Anda, dan setiap kali ke kamar mandi dapat mengganggu siklus tidur Anda. Risiko terjatuh. Bangun dengan tergesa-gesa untuk pergi ke kamar mandi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, yang menyebabkan pusing dan bahkan pingsan. Terjatuh merupakan salah satu penyebab paling umum cedera di malam hari di kalangan lansia. Dampak pada kesehatan kognitif. Siklus tidur yang terganggu dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, dan mempercepat penurunan kognitif.
Penelitian telah menunjukkan risiko demensia yang lebih tinggi di kalangan lansia yang sering terbangun di malam hari. Solusinya adalah, daripada menghilangkan cairan sepenuhnya, sesuaikan jadwal minum Anda. Hidrasi siang hari. Minumlah sebagian besar cairan Anda di awal hari, pengurangan dosis di malam hari. Kurangi asupan cairan pada sore hari, seruput kecil. Jika Anda perlu minum di malam hari, minumlah seruput kecil daripada menghabiskan segelas penuh. Batasi kafein. Hindari minuman berkafein di sore hari, karena kafein bertindak sebagai diuretik. Selain itu, waspadai sumber cairan tersembunyi dalam makanan Anda, seperti sup, buah dengan kandungan air tinggi, obat-obatan tertentu. Dengan melakukan penyesuaian ini, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi risiko terjatuh di malam hari, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Yang ketiga yaitu tidur di kamar yang terlalu hangat dan bahaya panas berlebihan. Ruangan yang hangat dan nyaman mungkin tampak menarik, tetapi ternyata bisa berbahaya bagi para manula. Kemampuan kita untuk mengatur suhu tubuh menurun seiring bertambahnya usia, sehingga suhu tubuh lebih mudah naik terlalu tinggi saat tidur. Tidur di ruangan yang terlalu hangat dapat meningkatkan risiko masalah jantung, dehidrasi, dan kualitas tidur yang buruk. Ketegangan kardiovaskular. Tubuh yang terlalu panas harus bekerja lebih keras untuk mendinginkannya, sehingga memberi tekanan ekstra pada jantung. Dehidrasi, bahkan dehidrasi ringan dapat mengentalkan darah, meningkatkan risiko pembekuan darah, serangan jantung, dan stroke. Gangguan tidur. Kepanasan dapat mempersulit tercapainya tahap tidur nyenyak dan restoratif yang diperlukan untuk kesehatan yang baik. Kondisi ruangan ideal. Para ahli merekomendasikan suhu tidur yang optimal 60-67 derajat F. Berikut cara untuk mencapainya. Sesuaikan termostat. Atur ruangan Anda ke kisaran suhu yang disarankan. Perlengkapan tempat tidur yang dapat bernapas. Gunakan selimut katun yang dapat bernapas, bukan selimut sintetis yang tebal. Pakaian tidur. Pilih pakaian tidur yang ringan dan menyerap lembab. Sirkulasi udara. Buka jendela atau gunakan kipas angin untuk menjaga sirkulasi udara dan meningkatkan kualitas udara. Penyesuaian kecil ini dapat meningkatkan kualitas tidur dengan menjaga tubuh tetap dingin secara alami, mengurangi risiko ketegangan kardiovaskular, dan memastikan Anda bangun dengan perasaan segar. Yang terakhir adalah tidur dalam posisi yang salah dan dampak postur tidur yang buruk. Posisi tidur yang Anda pilih dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan seiring bertambahnya usia. Tidur dengan posisi yang salah dapat menyebabkan masalah pernapasan. Postur tidur yang salah dapat menyumbat sebagian jalan napas, yang menyebabkan kondisi seperti apnea tidur obstruktif. Sirkulasi yang buruk. Posisi tertentu dapat mempersulit darah bersirkulasi secara efisien, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi jantung. Meningkatnya tekanan jantung. Masalah pada pernafasan dan sirkulasi dapat menimbulkan tekanan yang tidak perlu pada jantung. Posisi tidur terbaik. Para ahli menyarankan agar para lansia tidur miring ke kiri. Posisi ini menawarkan beberapa manfaat. Peningkatan sirkulasi, meningkatkan efisiensi jantung, pencernaan yang lebih baik, membantu mengurangi refluks asam dan nyeri ulu hati, manajemen saluran udara, menjaga saluran udara tetap terbuka, mengurangi risiko apnea tidur. Bagi mereka yang merasa kesulitan untuk tetap berada di pihak mereka, berikut beberapa tipsnya. Bantal tubuh. Gunakan bantal tubuh untuk mencegah tubuh Anda berguling telentang. Elevasi kepala. Tinggikan kepala Anda dengan bantal yang menopang untuk menjaga saluran udara tetap terbuka. Dukungan sendi. Letakkan bantal di antara lutut untuk menjaga keselarasan tulang belakang dan mengurangi tekanan sendi. Dengan melakukan upaya sadar untuk menyesuaikan posisi tidur, Anda dapat meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan dan mengurangi risiko komplikasi kesehatan di malam hari. Kami telah membahas 4 kebiasaan umum sebelum tidur yang dapat mengganggu kesehatan bagi mereka yang berusia di atas 70 tahun. Makan terlalu larut, asupan cairan berlebihan,
lingkungan tidur yang hangat, dan posisi tidur yang salah. Namun, risiko ini belum dapat dipastikan. Dengan melakukan penyesuaian kecil namun berdampak pada rutinitas malam hari, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur dan kesejahteraan Anda secara signifikan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kebiasaan tidur Anda sendiri. Apakah Anda sering terbangun di malam hari? Pernahkah Anda mengalami tidur yang gelisah atau kepanasan? Apakah Anda tidur dengan cara yang tanpa Anda sadari dapat memengaruhi kesehatan Anda? Kesadaran adalah langkah pertama menuju perbaikan. Mulailah dengan menyesuaikan salah satu kebiasaan ini dan pantau hasilnya. Perubahan kecil dapat membuat perbedaan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Terima kasih telah menonton video Cahaya Buddha. Kami ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini dan bagaimana Anda berencana untuk menggunakannya dalam kehidupan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya. Dukungan Anda mendorong kami untuk terus membuat konten yang berharga untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Kami menantikan keterlibatan Anda yang berkelanjutan.